Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah saya mengingatkan diri pribadi dan juga kita semua untuk meningkatkan kesadaran kita akan kenikmatan iman dan Islam yang masih Allah instali dalam dada kita, dan mudah-mudahan dengan dasar keimanan ini tidak ada satupun waktu-waktu yang terlewati kecuali penuh dengan zikrullah, penuh dengan istighfar, penuh dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita pengikutnya setia sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, insyaallah kita akan melakukan bedah buku. Ini buku kedua saya. Buku pertama juga waktu itu bedah bukunya di sini juga. Spiritual Mental Block Breaking. Di bawah title bukunya itu ada subtitle yang bunyinya bersama Allah pasti bisa. Berarti akan selalu bisa jika bersama Allah. Dan tidak akan pernah bisa jika kita tidak bersama Allah. Lalu kenapa diambil istilah mental blocking? Mungkin jamaah sekalian ada yang sudah pernah dengar istilah mental blocking? Ada pernah dengar, Pak? Jadi istilah mental blocking ini diambil dari kaidah dan kondisi di mana ketika kita ingin melakukan sesuatu, punya keinginan sesuatu, ataukah punya masalah tapi kemudian merasa tidak bisa menyelesaikan masalahnya dan lain sebagainya, di dalam mental kita berkecamuk berbagai macam lintasan-lintasan yang ada, maka kita sesungguhnya sudah diblok di dalam diri kita sehingga seolah-olah tidak ada lagi harapan. Intinya itu. Ini semua aspek yang Allah karuniakan ujian sakit yang berkepanjangan seolah-olah tidak ada harapan untuk sembuh. Seseorang yang punya hajat sudah sekian tahun tetapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Sehingga dalam kaidah terapi mindset dan mental diambillah menjadi sebuah tulisan judul di buku yang berjudul adalah Mental Block. Ditambahkan dengan istilah breaking, artinya memecahkan mental block tersebut. Ya, artinya memecahkan mental block tersebut. Ditambahkan dengan kata-kata spiritual adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan solusi itu. Nah, jadi ini latar belakang pemilihan judul terhadap buku tersebut. Buku ini murni sebagian besar adalah pengalaman pribadi dan juga beberapa pengalaman daripada teman-teman yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala berhasil didapatkan solusinya. Dan jangan ada yang bertanya gimana caranya membuat tulisan supaya tulisan saya diterbitkan oleh penerbit. Saya nggak bisa jawab, Pak, kalau itu. Karena waktu pertama penerbit yang datang ke saya minta menuliskan apa yang ada di dalam otak saya Alhamdulillah tim editor Gema Insani Allah karuniakan tim yang luar biasa sehingga bisa mengedit tulisan-tulisan itu dianggap layak, kira-kira gitu. Sedikit ta'aruf saja, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di buku saya. Jadi latar belakang saya seorang konselor. Saya konselor juga nggak sengaja karena awalnya adalah kebutuhan pribadi, kemudian menerapkan kepada teman-teman terdekat, dari teman-teman dekat masuk kepada teman-teman yang agak jauh, teman yang jauh mulai dari pribadi sampai kemudian korporat. Kemudian latar belakang kedua, saya pemegang hak paten branding DeepMind Power Engineering, sudah dipatenkan di Departemen Haki.
itu adalah sebuah metode dan mekanisme memprogram kembali pikiran dan mental manusia. Awalnya memang saya pemegang sertifikasi untuk consulting master hipnoterapi, ini karena kebutuhan pribadi. Kenapa kebutuhan pribadi? Saya secara pribadi 6-7 tahun yang lalu ingin berubah, ingin membongkar berbagai macam hal-hal yang membelenggu diri saya, dan alhamdulillah itu bisa dilakukan. Nanti kita akan bahas di buku ini. Ada klinik spiritual hipnoterapinya, dan kemudian macam-macam lah. Nah, jemaah sekalian, bukunya seperti ini, buku sederhana dengan gaya bahasa yang semudah mungkin. Mudah-mudahan insya Allah bisa diterapkan oleh pembaca. Diberikan kata pengantarnya oleh Ustadz Arifin Ilham dengan beberapa endorse oleh Dr. Syafi Antonio dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melatar belakangi ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia ketika ada kebutuhan apapun terkait dengan hajatnya, sebagian besar, jujur saja, sebagian besar masyarakat di Indonesia itu masih lari ke sini. Ya, apapun hajatnya. Apa nih Pak? Kita bermimpi malam harinya, kita lagi jalan-jalan, kemudian ada seekor anjing lepas dari sebuah rumah, kemudian anjing itu mengejar kita. Kita lari, tapi ini dalam mimpi nih. Kita lari, anjingnya ngejar, kita lari kencang, anjingnya juga ngejar makin kencang, kita lari makin kencang, anjingnya ngejar makin kencang. Begitu udah deket, pas mau digigit, kita kebangun. Ya kan? Coba waktu kebangun, nafas kita gimana Pak? Masih ingat kalau ngimpi buruk, nafas kita gimana? Terengah-engah, padahal lagi ngapain Pak? Lagi tidur. Ngapain nafas kita terengah-engah? Terus kita pegang dahi kita, berkeringat, padahal kita ada di ruangan AC. Kenapa bisa begitu? Padahal kan kita lagi tidur. Di dalam mimpi kita lari. Ternyata yang terjadi adalah otak kita tidak menerjemahkan kejadian itu tidak diterjemahkan sebagai sebuah mimpi. Otak kita menerjemahkan kejadian itu real, nyata. Jadi otak kita Pak menganggap larinya kita tuh nyata. Karena larinya nyata, apa yang terjadi? Namanya lari perlu tenaga. Salah satu sumber tenaga kita adalah oksigen. Nah, karena perlu oksigen, apa yang terjadi? Walaupun dalam kondisi tidur, tapi otak kita menerjemahkan itu nyata. Maka otak memerintahkan paru-paru untuk menghirup oksigen lebih banyak. Untuk distribusinya, otak juga memerintahkan jantung untuk memompa lebih cepat. Kenapa? Agar ada distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Padahal kita lagi ngapain? Lagi tidur. Artinya apa? Otak kita sulit membedakan mana khayalan, mana kenyataan. Nah, ini harus hati-hati. Permasalahan terjadi, syaitan laknatullah membisikkan waswasah di hati kita. Membisikkan waswasah di hati kita. Ketika kita melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu, maka akan muncul persepsi. Nah, syaitan laknatullah membisikkan waswasah itu. Hati-hati loh, nanti begini loh, nanti begitu loh, dan lain sebagainya. Sehingga itu waswasah itu semua bermain di dalam mental kita. Ingat tadi kaidah sebelumnya, otak kita nggak bisa membedakan mana khayalan, mana kenyataan. Begitu otak kita mengatakan bahwa ini akan terjadi, padahal ini cuma di dalam bayangan Pak, sama dengan kaidah mimpi tadi, maka akan muncul masalah ketika otak kita mengatakan ini nyata. Maka yang terjadi adalah otak akan menerjemahkan seluruh organ dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk merealisasikan ini. Misal nih, kita yang pegawai ingin menghadap atasan. Ini saya ada klien, ada dua tipikal klien. Yang kemarin agak lucu juga, tapi ini jadi langganan. Kenapa? Dia datang ke klinik spiritual hipnoterapi saya itu, kenapa? Karena ketika dia mau presentasi di depan direksi, ya, beliau manajer di sebuah perusahaan, beliau langsung mual dan mau muntah. Nggak ngerti gimana caranya. Jadi setiap mau presentasi Pak, mau laporan di depan direksi itu selalu mual dan muntah. Selalu mual dan muntah. Nah, setahun yang lalu alhamdulillah sudah ke klinik saya dan sudah sembuh. Cuman karena sudah sembuh, merasa PR-PR yang saya berikan untuk terapi mandiri di rumah nggak dikerjain.
Baru kira-kira 3-4 hari yang lalu muncul lagi kecemasannya, nggak tahu juga munculnya dari mana. Datang lagi, loh kenapa bisa muncul lagi? Pasti ada pemicunya, saya bilang. Seperti itu. Nah, jadi karena ada pemicu-pemicu seperti itu, kenapa? Baru ketangkap informasi-informasi yang baru di dalam layar mentalnya punya kecemasan yang begitu besar. Nah, kecemasan yang begitu besar itulah kemudian memerintahkan tubuh fisiknya untuk bereaksi. Bapak dan Ibu sekalian, selalu ada hubungan antara kondisi fisik dengan kondisi hati. Selalu ada hubungannya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah dunia yang kita tempati, dunia kehidupan yang kita lalui. Bapak dan Ibu melihat dunia itu, mendengar, melihat, dan merasakan. Setelah mendengar, melihat, dan merasakan, apa yang terjadi? Muncullah bayangan mental ini. Contoh nih, Bapak dan Ibu sekarang sedang menyaksikan saya melakukan bedah buku. Ini seolah-olah saya, ini Bapak dan Ibu. Maka yang muncul apa? Yang muncul adalah ini isinya persepsi. Ini asumsi. Mungkin dari kita persepsinya beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ini kayaknya saya udah pernah tahu teorinya. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang lagi, saya baru tahu nih kenapa saya seperti ini. Ya kan? Ada yang lebih parah lagi mungkin. Dari tadi Purwanto nih ngomong apa sih, ini yang lebih parah nih gitu. Mungkin karena puasa kali ya gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, artinya apa? Kita hidup di mana? Kita bukan hidup di sini nih. Sekali lagi, kita bukan hidup di sini. Bapak dan Ibu, kita hidup di mana? Kita hidup di sini. Jadi ketika Bapak dan Ibu melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu, langsung muncul di dalam persepsi, di dalam mental Anda. Persepsinya muncul di sini. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena setiap keputusan hidup yang kita lakukan, dasarnya bukan ini, tapi dasarnya adalah mental kita ini. Dasarnya ini. Inilah sebabnya dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda dzanni abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku. Jadi yang diprogram ulang yang mana? Yang diprogram ulang adalah persepsi mental kita. Yang diprogram ulang ini. Ketika ada klien datang ke saya, ya kemudian harus diprogram ulang mindset dan mental. Yang diprogram ininya. Kalau ininya sudah terjadi, nggak bisa diapa-apain. Kita nggak bisa mengatur kehidupan orang lain, tapi kita bisa mengatur apa yang muncul di dalam pikiran kita, di dalam mental kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu, di dalam bab 1 ini ada kaidah yang menyimpulkan bahwa sesungguhnya saya hidup di dalam dunia pikiran dan perasaan saya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, Anda itu sesungguhnya hidup di dalam dunia dan perasaan Anda sendiri. Bukan dunia yang kekurangan pilihan, tapi model dunia kita yang kekurangan pilihan. Ini kondisinya seperti ini. Jadi yang harus diprogram ulang apa? Diprogram ulang adalah dunia pikiran dan perasaan kita sendiri. Itu yang diprogram ulang. Seringkali ketika kita mensikapi sesuatu, kita sering dominan ingin menggunakan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Contoh nih ya, contoh di bab 1 saya mengambil contoh ketika kita dulu belajar membaca buku. Anak kecil ada kata-kata begini, Budi membeli buku baru, Ibu ke pasar membeli sayur, Ayah akan membeli mobil baru. Biasanya kalau belajar membaca dulu seperti itu. Apa yang sama dari kata-kata kalimat-kalimat ini? Kata-kata yang sama apa? Apa Pak? Membeli. Coba deh cari buku bacaan anak-anak kita. Buku bacaan anak-anak kita. Cari, ada nggak yang kalimatnya Budi menjual buku baru? Hampir tidak pernah ditemui. Ibu ke pasar menjual sayur. Hampir nggak pernah ditemui. Akhirnya apa? Yang dicekokin adalah membeli, membeli, membeli. Apa yang terjadi terhadap bangsa ini, Bapak dan Ibu? Apa yang terjadi terhadap bangsa ini? Bangsa yang sangat konsumtif. Bapak dan Ibu nanti ngelihat sedikit deh.
Barang apa sih yang nggak laku dijual di Indonesia? Ayo. Yang di negara asal Pak mungkin udah jadi sampah, ya naudzubillah, lempar aja ke Indonesia. Laku. Kenapa? Karena mindset dan mental bangsa ini sudah diset agar mudah membeli. Ini yang terjadi. Ini kan program. Tadi pengaruhnya adalah, salah satunya adalah lingkungan. Jadi masih di bab 1 terkait dengan pembentukan siapa saya, betapa besar pengaruh daripada lingkungan. Ada hubungan antara mental dengan fisik. Ada hubungan dengan mental fisik. Kalau naudzubillah, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan yang lagi terpuruk, kemudian nggak bisa ngeluarin THR. Misal, nggak bisa ngeluarin THR. Terus kita nggak dapet THR. Kira-kira jalan kita gimana? Beda nggak dengan orang yang dapat THR? Beda nggak antara yang kantongnya tebal dengan kantongnya tipis, jalannya beda nggak? Jangankan jalan, mukanya aja udah beda. Ya kan? Mukanya aja udah beda. Itu maksudnya ada hubungan antara mental dengan fisik. Kalau dalam berbagai macam terapi, nanti Bapak dan Ibu bisa coba. Ya, bisa coba. Selalu kan di sini kata-katanya ada hubungan mental dan fisik. Makanya di bab 1 ini diterangkan. Nanti suruh nyoba. Jadi di buku saya itu selalu begini kalimatnya itu. Lakukan ini apa yang Anda rasakan. Lakukan ini apa yang Anda rasakan. Tuliskan ini. Maksudnya apa? Biar pembaca ngerasain sendiri. Sebenarnya itu aja sih. Biar pembaca ngerasain sendiri. Salah satunya begini. Nanti jamaah sekalian ngetes dalam kondisi bibir ditarik begini. Nih ditarik begini, nanti dites aja. Dalam kondisi bibir ditarik begini, ditahan, kemudian nanti di rumah lah ya latihan. Ya kalau mau di sini mau dicoba juga nggak apa-apa. Dalam kondisi bibir ditarik begini, kemudian tolong inget rasa yang sedih-sedih, bisa nggak? Gitu. Nanti dites. Kira-kira bisa nggak Pak? Ya. Kemudian dalam kondisi bibir seperti ini, silahkan marah-marah sama bawahan. Posisi seperti ini. Silahkan dites, nggak bakalan bisa. Ya. Nah, artinya apa? Ini salah satu bentuk terapi mandiri. Salah satu bentuk terapi mandiri. Nanti jamaah sekalian, kalau sering ngimpi buruk, nggak bisa tidur, tidurnya gelisah dan sebagainya, ini tips yang nanti dibawa pulang. Nanti detailnya silahkan baca di bab 1. Sebelum tidur, pakai kaidah-kaidah syariahnya. Ya, tentu saja berwudu, kemudian ta'awuz, ya, baca ayat kursi dan sebagainya. Ada permasalahan dari kantor yang memberatkan diri kita, usahakan ketika tidur, paksa saja beberapa menit, 1 menit, 2 menit, bibir ditarik 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri, posisinya begini. Sebelum tidur. Bapak dan Ibu lakukan itu rutin. Insya Allah mudah-mudahan tidak akan pernah lagi ada mimpi buruk, tidak ada lagi nggak bisa tidur dan sebagainya. Insya Allah tidurnya nyenyak. Kenapa? Berbagai macam persoalan yang sudah ada sepanjang siang itu langsung dipatahkan dengan postur bibir seperti ini. Itu yang sederhana. Nanti silahkan dites. Silahkan dites. Ya, kenapa? Itu gunanya untuk mematahkan pola. Karena di dalam tubuh kita ini selalu ada keserasian pola Pak, antara mental dengan fisik. Seperti tadi kan, begitu dapat rezeki kita langsung mudah tersenyum gitu kan. Tapi kalau naudzubillah rezekinya lagi seret, akhirnya apa yang terjadi? Cemberut melulu kerjaannya. Ya kan, selalu ada hubungan antara kondisi hati dengan kondisi fisik. Nah, nanti dikaitkan dengan energi kita yang keluar. Nah, di bab 1 nanti mengulas, Bapak dan Ibu bisa baca, nanti bab 1 mengulas seperti itu. Nah, ini juga untuk menjawab kenapa persepsi, asumsi, dan keyakinan kita berbeda-beda. Nanti silakan kalau mau mempraktekkan yang bentuk bibir seperti itu di rumah sama orang rumah, sebelum mempraktekkan orang rumah dijelasin dulu ya Pak ya. Takutnya nanti habis acara bedah buku terus begitu-begitu sendiri gitu. Jadi ini untuk menjawab kenapa persepsi, asumsi, dan keyakinan kita bisa berbeda-beda. Itu bab 1. Jadi bab 1 itu mengupas tuntas tentang pembentukan siapa saya. Tujuannya apa? Kalau sudah bisa mengetahui saya begini karena apa, maka tujuannya adalah kedepannya Bapak dan Ibu bisa mengatur. Kalau tadi saya katakan saya begini karena
saya banyak mendengar apa, saya banyak melihat apa, dan saya banyak merasakan apa. Maka tolong kedepannya diatur. Apa saja yang boleh didengar oleh telinga kita, tolong diatur Pak. Bagaimanapun juga itu akan mempengaruhi diri kita. Apa saja yang boleh dilihat oleh mata kita. Nah, terkait dengan lihat ini, tolong buat Anda yang memiliki kebiasaan nonton di depan televisi, kemudian tertidur, tolong jangan biasakan itu. Jangan biasakan tertidur di depan televisi. Sangat berbahaya tertidur di depan televisi. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Kalau kita nonton televisi, ada acara yang jelek, ada acara yang tidak bagus, kita bisa ganti salurannya. Tapi kalau kita nonton televisi, kemudian kita tertidur, ada acara yang jelek dan itu berbahaya buat kita, kita nggak bisa ganti salurannya. Walaupun kita tertidur, tapi seluruh organ kita tidak semuanya tertidur. Otak kita masih kerja. Otak kita masih kerja Pak, jangan salah. Telinga kita masih menangkap suara-suara dari televisi, walaupun mata kita nggak ngelihat. Contoh ini ada kasus, tapi saya belum pernah menangani. Ada kasus seseorang habis pulang kerja karena beban di tempat pekerjaan begitu berat, sangat letih, kemudian dia masuk ruang tamu, dia nyetel televisi, kemudian dia tertidur. Nah, ketika dia tertidur di televisi itu, pas filmnya adalah film horor Pak. Film horor itu kira-kira kejadiannya itu adalah seseorang yang sedang sendirian di rumah, kemudian dia diteror, kemudian dia merasa ketakutan setelah itu sendirian di rumah di waktu malam. Si orang ini tadinya nggak ada perasaan apa-apa, tapi ketika dia tertidur di depan televisi yang televisinya film horor, yang terjadi apa? Ketika dia bangun, ada kejadian aneh di dalam diri dia. Setiap dia ditinggal sendirian di rumah, dia selalu ketakutan. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Padahal sebelumnya dia tidak seperti itu. Nah, setelah ditangani oleh praktisi mindset dan mental, yang terjadi setelah dicari dan diagnosa, penyebabnya adalah dari televisi. Nah, ini harus hati-hati. Ya, jadi jangan punya kebiasaan tertidur di depan televisi. Kenapa? Organ kita masih nangkep. Kemudian itu bab 1. Jadi bab 1 itu mengupas tentang saya begini ini karena apa sih gitu. Kemudian bab 2 dan 3 itu menerangkan tentang fungsi antena dan magnet tubuh. Kemudian juga hati-hati terhadap kedahsyatan sederhana, yaitu kedahsyatan kata-kata. Nanti dikupas sedikit di sini, di bab 2 dan 3. Kenapa kedahsyatan kata-kata Pak? Kadang-kadang kata-kata itu bisa mensugesti diri kita. Kita yang tidak biasa tilawah Quran, tiba-tiba kita tilawah Quran, terus ada teman kita bilang, tumben sih ente jadi alim banget gitu. Karena kata-kata seperti itu kita jadi malu baca Quran. Tumben tong alim banget gitu. Biasanya nggak begitu, biasanya bukan Quran yang ente pegang gitu. Gara-gara diomongin seperti itu, kita jadi malu. Ini hati-hati terhadap kedahsyatan kata-kata. Kalau di dunia rumah tangga, ya di dunia parenting atau keharmonisan rumah tangga, saya sering ngasih sampel tentang kedahsyatan kata-kata tuh begini. Ini ada suami sama istri Pak. Suami sama istri hampir 20 tahun hidupnya rukun saja. Hidupnya rukun-rukun saja. Suaminya pergi kerja, ke tempat kerjanya agak jauh, pergi gelap, pulang gelap, kira-kira gitu. Tapi rukun-rukun aja, nggak ada masalah. Tiba-tiba punya tetangga baru. Ya, tiba-tiba punya tetangga baru ini kemudian ziarah ke tetangganya. Ya. Ingin ta'aruf lah ya, ingin ta'aruf. Nanya nih tetangga baru, ibu suaminya kerja di mana? Oh, suami saya kerjanya jauh. Jam berapa pulang? Perginya habis subuh, pulangnya kira-kira jam 9 malam. Setiap hari Bu pulang jam 9 malam? Iya, setiap hari. Mulai nih virusnya, perhatiin. Si tetangga baru ini ngomong begini, Bu, maaf ya Bu, maaf. Bukan mau apa-apa, saya punya temen, suaminya kayak suami ibu jam kerjanya, pulang malam, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap, nggak taunya Bu. Nah, udah mulai nih, virusnya udah mulai nyampe nih Pak.
Paham ya Pak ya? Virusnya ini mulai nyampe, padahal itu kedahsyatan kata-kata bisa mempengaruhi seseorang. Nah, si istri yang tadinya adem ayem aja, gara-gara kedahsyatan kata-kata si tetangganya, maka mulai di dalam mentalnya berkecamuk, membayangkan suaminya yang tidak. Yang tadinya menyambut suaminya itu penuh dengan senyuman, sekarang suaminya pulang, tidak disambut dengan senyuman. Nah, ini maksudnya adalah seperti itu. Hati-hati terhadap kata-kata. Ya, sederhana tapi bisa mempengaruhi diri kita. Ini bab 2 dan bab 3. Kemudian bab 4. Bab 4 mengkhususkan membahas mental blocknya. Bab 4 mengkhususkan membahas mental blocknya. Di situ diterangkan tentang trauma apa, kemudian fenomena otak manusia. Nah, di bab 4 juga mengambil contoh seperti ini. Ini pohon apa Pak? Tahu nggak? Pohon kurma. Ini waktu sama jamaah saya bilang ke jamaah, coba yang badannya besar-besar bisa nggak menggoyangkan pohon kurma seperti kayak menggoyangin pohon jambu gitu, digetuk sampai kemudian buahnya berjatuhan. Kira-kira kalau di sini pohon kurma kayak pohon apa? Kelapa sawit lah ya. Nah, betul ya Pak ya, kayak kelapa sawit gitu. Nah, bisa nggak goyangin batang kelapa sawit tuh? Yang badannya gede-gede ini sih. Sampai bergoyang-goyang tuh. Berat. Nah, di bab 4 mengambil contoh kisahnya Siti Maryam. Di bab 4 mengambil contoh kisahnya Siti Maryam. Masih ingat ya Bapak dan Ibu kisahnya Siti Maryam dalam kondisi habis melahirkan, letih, lemes, bahkan ungkapannya udahlah mau mati aja lah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Dan goyangkanlah batang pohon kurma itu ke arahmu. Bapak dan Ibu sekalian, kita berdoa. Sebenarnya ketika kita berdoa, sebenarnya doa kita itu dijamin insya Allah sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, berarti Allah ingkar dengan ungkapannya, firmannya, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, tapi rupanya ada hukumnya. Contoh ketika Siti Maryam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah Pak, Bu, buat Allah untuk menyehatkan Siti Maryam sekejap, mudah. Ngasih makanan ke Siti Maryam sekejap, mudah. Tapi walaupun sudah terseok seperti itu, Allah masih perintahkan Siti Maryam untuk ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Goyangin dulu batang pohon kurma tuh. Coba. Perintahnya kok disuruh menggoyangkan batang pohon kurma? Masuk akal nggak seorang perempuan suruh goyangin batang pohon kurma yang kokoh seperti ini? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal Pak. Nggak masuk akal. Ini hanya bisa ditangkap dengan keimanan saja. Kalau mental kita masih ngeblok terhadap Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita ketemu solusinya. Nah, ini dia maksudnya. Kalau mental kita masih ngeblok terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah minta, sebenarnya Allah sudah kabulkan, nggak mungkin solusinya datang, percayalah. Kalaulah Siti Maryam tidak menggunakan kacamata keimanan, mungkin Siti Maryam komentarnya begini. Begitu disuruh goyangin batang pohon kurma, mungkin Siti Maryam ngomong begini, ya Allah nggak salah nih nyuruh gitu, batang pohon kurma kan gede, yang laki-laki aja nggak bisa, masa saya perempuan disuruh goyangin batang pohon kurma? Mungkin protes sama Allah, kira-kira bahasanya gitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Siti Maryam. Makanya dalam tafsirnya digoyangin aja nih batang pohon kurma, didorong aja. Apa yang terjadi? Tusakit alaiki rutoban janian. Rontok tuh Pak buah kurmanya. Berjatuhan tuh buah kurmanya. Artinya apa? Nah, ini tidak akan bisa dilakukan kecuali mental block yang ada di dalam diri kita sudah dihancurkan, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, insya Allah permasalahan hidup, hajat kita dan sebagainya, nggak ada yang nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi contohnya ini nanti di jamaah umroh biasanya saya selalu minta kalau pas lagi ke kebun kurma, saya bilang coba tuh goyangin batang pohon kurma. Kuat enggak? Enggak kuat. Nah, bisa ngebayangkan Siti Maryam kayak apa? Seperti itu.
Itu bab 4 khusus membicarakan tentang mental blocking. Kemudian bab 5. Bab 5 ada beberapa terapi mandiri praktis yang dikupas di buku itu. Pembaca insya Allah nanti bisa menerapkannya sendiri. Dan alhamdulillah saya menerima beberapa SMS dari pembaca yang ternyata permasalahan tentu saja permasalahannya tidak terlalu rumit dan complicated ya Pak. Karena apa? Karena buku kan nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak tempat bertanya. Hanya disuruh begini nanti rasanya apa, disuruh nulisin begini rasanya apa dan sebagainya. Ternyata untuk permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu rumit itu ternyata bisa diselesaikan. Nah, salah satunya di bab 5 itu nanti dibahas tentang terapi penyakit mental yang namanya kambing hitam. Apa penyakit kambing hitam? Penyakit kambing hitam ngapain? Selalu nyalahin orang lain. Selalu menyalahkan eksternal diri kita ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit kambing hitam. Kenapa ini menjadi penting? Karena penyakit kambing hitam, selama ada mental kambing hitam di dalam diri kita, maka energi kita menjadi boros. Bapak dan Ibu, Anda akan sangat cepat lelah, sangat cepat gelisah kalau ada kambing hitam. Saya begini karena dia sih, saya terlilit hutang nih karena dia sih, motor saya naudzubillah hilang nih karena dia sih, gitu. Rumah saya kecurian nih gara-gara nih anak saya itu tidak ngunci pintu dan sebagainya. Selama masih ada kambing hitam seperti itu Pak, maka ini akan menguras energi kita. Nah nanti dibahas tuh, ya di dalam bab 5 ini dibahas. Sekarang gini deh, misal ya naudzubillah, ada yang parkir motor. Di tempat parkir motor itu ada ratusan motor yang diparkir, ratusan motor yang diparkir. Kok yang hilang motor kita? Ayo, kenapa yang dipilih motor kita? Kuncinya lupa ketinggalan. Ternyata yang kuncinya lupa ketinggalan bukan hanya motor kita doang. Ada puluhan motor yang kuncinya ketinggalan juga. Kok yang dipilih sama si pencuri kok motor kita? Ayo. Artinya apa? Ada takdir Allah di situ. Ada takdir Allah di situ. Kalau kita bisa sabar mencikapi segala sesuatu, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah kemudian konsep untuk menguncian target di dalam mental hati kita selalu bicaranya adalah khauf dan roja. Kalau kita bisa menyeimbangkan sepasang sayap ini, khauf dan roja, ini akan menjadi mudah-mudahan ya kita akan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita. Contohnya begini. Nah ini khauf dan roja ini tujuannya supaya kita bisa merasakan ya Pak, Bu, bisa merasakan. Saya sering membuat perumpamaan seperti ini. Nanti kalau Bapak dan Ibu di tempat tinggal masing-masing kan biasanya ada preman ya. Ada preman yang dia nggak puasa, nggak sholat, masih bermaksiat aja kerjanya. Tolong nanti tanya sama preman tersebut. Bang, ente nanti kalau mati, kira-kira mau masuk surga apa neraka? Kira-kira jawaban si preman apa? Masuk surga kan? Nggak mungkin, belum ada jawabannya masuk neraka dong, naudzubillah kan nggak ada. Pasti jawabannya masuk surga. Nanti Pak, tolong tanyaan lagi sama si preman itu. Abang, emang ente tahu bedanya surga sama neraka apa? Kira-kira si preman itu bisa nerangin nggak surga apa neraka apa? Bisa? Bisa. Bisa nerangin dengan bahasa dia. Surga yang begini-begini, neraka naudzubillah yang begini-begini. Bisa nerangin. Sekarang begini. Kalau saya tanya sama Bapak dan Ibu sekarang yang hadir di sini, nanti kalau mati mau masuk surga apa neraka? Pasti jawabannya surga. Berarti pertanyaan pertama kita masih sama dengan preman. Betul ya? Masih sama kan, keinginannya sama. Kemudian kalau saya tanya sama Bapak dan Ibu di sini, tahu nggak bedanya surga sama neraka apa? Bisa jawab kan? Berarti masih sama preman. Bedanya apa? Terus yang membedakan kita sama preman apa? Si preman itu juga tahu Pak pilihannya. Kalau ditanya suruh milih surga atau naudzubillah neraka, dia pasti pilihnya surga. Ditanya nih, surga apa, neraka apa, dia bisa jawab. Sama, kita juga bisa jawab. Terus bedanya apa?
Pertanyaannya, kenapa si preman itu belum melakukan amalan-amalan menuju pilihannya? Itu pertanyaan besar yang harus dijawab sekarang. Ada yang tahu nggak? Kenapa si preman itu belum melakukan amalan-amalan yang menuju pilihannya? Kenapa, Pak? Sikap kita. Sikap kenapa? Kenapa si preman itu belum melakukan amalan menuju pilihannya? Atau sama dengan kita deh, belum melakukan amalan-amalan yang menuju pilihan kita. Kenapa, Pak? Nggak ngerti ya? Terus supaya ngerti gimana? Nih, kalau bulan suci Ramadan, ayat apa yang biasa dijadikan sebagai gacoan? Ayat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 183. Kalau saya minta melafazkan pasti hafal semua. Tapi hanya sedikit sekali yang berambisi mengejar keutamaan Ramadan. Sedikit saya yakin. Jujur aja, persiapan kita dibandingkan dengan persiapannya sirup marjan, lebih hebat persiapannya sirup marjan menghadapi Ramadan. Betul ya? Itu di mal-mal sirup udah berjejer, brosurnya udah di mana-mana, sementara kita masih santai aja. Berarti apa? Persiapannya sirup jauh lebih hebat daripada persiapannya kita. Kenapa kita tidak bisa berambisi? Padahal sudah tahu nih kenikmatan surga, naudzubillah neraka seperti itu, siksanya Allah. Kenapa kita tidak berambisi mengejar dan tidak berambisi untuk menghindari? Singkat cerita, nanti di bab ini dibahas sedikit. Karena kita belum bisa merasakan. Kuncinya cuma itu, Pak. Kita belum bisa merasakan. Kalau kita udah bisa merasakan nikmatnya surga, Pak, walaupun belum dapat surganya nih, kita sudah bisa merasakan. Saya yakin, Pak, Ibu, kita pasti ngejar. Misalnya di perusahaan nih, di perusahaan. Owner perusahaan, pemilik perusahaan bilang, siapa yang berprestasi di bulan suci Ramadan, siapa yang berprestasi di bulan suci Ramadan, siapa menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan, seminggu sekali menghatamkan, akan dikasih THR 10 kali lipat dari gaji. Kira-kira ngejar nggak tuh? Ngejar banget, betul Pak? Ngejar banget, karena terbayang THR 10 kali gaji. Tapi udah dikasih belum THR-nya? Belum. Tapi rasanya udah sampai duluan. Nah, karena rasanya udah nyampe, Pak, maka kita akan ngejar. Berarti kita yang harus kita latih sekarang apa? Yuk sama-sama kita melatih diri kita untuk bisa mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Latihannya apa? Latihan merasakan. Yuk kita melatih, naudzubillah, merasakan pedihnya neraka jahanam, naudzubillah. Supaya apa? Kita punya ambisi, satu ambisi untuk ngejar, satu ambisi untuk menghindari. Nggak ada tawar menawar. Ini harus dilatih nih, dilatih merasakan. Untuk bisa melatih merasakan, kuncinya untuk bisa melatih itu adalah tolong baca, tolong diingat segala sesuatu yang menakutkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering diingat. Sering diingat juga apa sih nikmatnya. Kuncinya rasa. Kalau kita bisa memunculkan rasanya, maka kita akan ngejar. Kalau rasanya tidak bisa dikejar, rasanya tidak muncul, maka kita tidak akan ngejar. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu, seringkali tadi pagi saya ngisi kuliah subuh di sebuah masjid, ada yang nanya begini, tapi memunculkan itu seperti apa, gitu kan? Memunculkannya gimana? Nah, ada kadang-kala gini. Contoh, ketika kita baca Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan anatullah. Nah, ketika kita ta'awuz, Pak, jangan sekali, kan biasanya kita memulai lembaran Quran, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca ayatnya. Nah, kemudian kadang-kadang baru satu lembar udah ngantuk. Ya Pak kan, pernah gitu kan? Baru satu lembar, kayaknya baru selembar, dua lembar, rasanya udah berat banget. Tapi kalau nonton TV,
berjam-jam nggak berat-berat. Nah, kalau mata udah berat, apa yang dilakukan? Ta'awuz lagi nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullah. Gitu nggak apa-apa. Kenapa? Waktu kita baca perlindungan yang pertama, setannya pergi memang. Tapi baru baca selembar dua lembar, yang tadi setannya pergi, keponakannya datang. Gitu. Ta'awuz lagi. Gitu. Ntar keponakannya pergi, baru baca selembar dua lembar, pamannya datang, godain lagi. Jadi begitu terus, nggak apa-apa, ta'awuz terus. Kerjain aja, nggak usah mikir. Ya, kebanyakan orang, ini bahasa bercanda ya, kebanyakan orang yang datang ke klinik konseling saya itu adalah mereka yang terlalu banyak mikir. Hatta datangnya dari Quran pun dipikir. Ingat Pak, terlalu banyak mikir nanti jatuhnya terlalu banyak stres. Terlalu banyak stres, stroke. Terlalu banyak stroke, stop. Hati-hati. Hatta datangnya dari Allah pun masih aja dipikir. Karena ada kalanya ketika kita mau mencermati solusi dari Allah, otak rasional kita nggak nyampe. Wajarlah Pak, Bu, ilmu kita mau dibandingkan dengan ilmu Allah mau semana sih? Jangan lupa di negara-negara maju itu banyak orang yang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena merasa tidak ada pilihan lain dalam hidupnya. Ya, tidak ada pilihan lain dalam hidup. Dan yang bunuh diri itu bukan yang pendidikannya rendah, S1, S2, S3 sampai profesor, sampai prosesor, udah canggih banget lah. Ya kan, yang pendidikannya tinggi-tinggi. Kenapa? Nah, pertanyaan saya, kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa putus asa, Pak? Nah, kuncinya di sini. Nih, kuncinya. Nah, perhatikan kalimat di bawahnya. Ya. Jadi di buku ini juga melatih kita untuk memperbanyak pilihan-pilihan ketika kita punya beban, punya hambatan, punya ujian. Orang bunuh diri itu kenapa? Karena di dalam mentalnya, di dalam mentalnya tidak ada pilihan lain. Udah cuma itu aja. Orang putus asa, Pak, Bu, orang putus asa. Kalau ada ditanya, kenapa sih orang itu putus asa? Jawabannya cuma satu. Karena di dalam mentalnya tidak ada pilihan lain. Udah cuma itu aja. Berarti apa? Kita harus melatih diri kita untuk meningkatkan keterampilan memunculkan banyak pilihan. Memunculkan banyak pilihan. Ini, saya mau berjalan dari sini menuju Pak Abdul Latif misalnya. Tapi saya terhalang oleh meja. Kalau di dalam mental saya tidak ada pilihan lain, pasti saya berhenti, nggak mau maju. Saya memunculkan satu pilihan. Apa pilihannya? Saya akan mengangkat meja ini. Kemudian saya ikhtiar, Pak, mengangkat meja ini. Ternyata berat. Kalau di dalam mental saya tidak memunculkan pilihan baru, maka saya akan berhenti. Saya akan mengatakan saya tidak bisa. Iya kan? Maka saya memunculkan pilihan yang lain. Apa pilihan yang lain? Saya berusaha lompatin meja ini. Ketika saya berikhtiar melompati meja ini, ternyata meja ini terlalu tinggi, nggak bisa. Ketika saya tidak punya opsi lain, pilihan lain, maka saya pasti berhenti. Ternyata saya ketemu akhirnya opsi yang lain, saya harus memutari meja ini. Nah, kira-kira seperti itu. Maka kita butuh keterampilan apa? Untuk memunculkan banyak pilihan-pilihan. Nah, seperti itu. Jadi di buku itu nanti dibahas juga. Oke, saya percepat sedikit. Nah, bab 6, ya bab 6 ini adalah keterampilan membingkai ulang. Ini termasuk pilihan, memunculkan pilihan. Apa yang kita bingkai ulang adalah mindset kita atau pikiran kita bingkai ulang. Ya, mindset kita bingkai ulang. Kemudian mental kita juga bingkai ulang. Mental kita bingkai ulang. Action kita bingkai ulang. Action kita bingkai ulang. Kenapa kemudian di buku tersebut ada subtitle bersama Allah pasti bisa? Nanti Bapak dan Ibu sekalian, ini mengambil inspirasi ini dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. Masih ingat ya Pak kisahnya kira-kira? Jadi misalnya kita nih pengikutnya Musa alaihissalam nih, misalnya kita pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Karena mau dikejar sama tentara Fir'aun, kita keluar, lari dari kota.
Begitu kita menoleh ke belakang, tentara Fir'aun belum kelihatan. Kita meneruskan perjalanan kita. Begitu kita menoleh ke belakang lagi, tentara Fir'aun sudah mulai kelihatan. Artinya apa? Sudah mulai ngejar kita nih Pak. Tentara Fir'aun sudah mulai ngejar kita. Kira-kira perasaan kita gimana? Perasaan kita gimana Pak? Takut, gelisah. Kita mempercepat jalan kita, rombongan kita. Ketika kita menoleh ke belakang, tentara Firaun udah makin dekat. Gimana perasaan kita? Makin takut. Kenapa takut? Nanti ketangkep dibunuh, disiksa, dicincang dan lain sebagainya. Pertanyaannya, udah ketangkep belum? Belum. Udah dibunuh belum? Udah disiksa belum? Belum. Ya kan Pak? Belum loh ini. Semuanya hanya bermain di mana? Bermain di dalam pikiran, mindset, dan mental kita. Nah, kalau saya boleh pakai gambar yang ini. Ini untuk mempermudah. Nah ini kita nih pengikutnya Musa misalnya. Ini tentara Fir'aun. Kan dilihat nih, tadi kan asam awal absar wal afidah. Ngelihat tentara Fir'aun. Ketika ngelihat tentara Fir'aun, apa yang terjadi? Ini nih muncul nih persepsi dan keyakinan yang macam-macam. Makanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala persepsi dan keyakinan tentara Fir'aun diabadikan. Qala ashabu Musa, berkata pengikutnya Musa, inna lamudrakun, kita pasti ketangkep. Tuh kata pengikutnya Musa alaihissalam. Jadi ini misalnya ini pengikutnya Musa alaihissalam, ini ngelihat tentara Fir'aun, ya kan? Maka di sini Pak, di dalam mental ini udah muncul nih, waduh nanti kita disiksa, kita dimutilasi, kita ditangkap, kita dibunuh, kita dicincang, karena sudah tergambar keganasan daripada tentara Fir'aun. Udah kegambar nih di otak pengikutnya Musa. Begitu juga kita kadang-kadang. Kita menghadapi masalah nih Pak, kita menghadapi masalah, banyak utang, nanti bayar uang anak sekolah seperti apa, mau memberangkatkan umroh atau haji orang tua seperti apa dan sebagainya. Muncul di benak kita macam-macam seperti ini. Nah sekarang kita mau mencontoh siapa? Mau mencontoh pengikutnya Musa alaihissalam atau mau mencontoh Nabi Musa alaihissalam? Kalau pengikutnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan inna lamudrakun, kita pasti ketangkep. Padahal udah ketangkep belum? Belum disiksa, belum ditangkap, belum dicincang, tapi ungkapannya kita pasti ketangkep. Kenapa? Ketika mata melihat, telinga mendengar dan merasakan, nggak mungkin ada yang bisa lolos. Nggak mungkin ada yang bisa lolos. Akhirnya apa? Keyakinan kita mulai dipertaruhkan, diuji. Masih yakin nggak? Ada ngeblok nggak mental kita kepada Allah? Ngeblok nggak mental kita kepada Allah? Nah, itu ungkapannya pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, pengikutnya seperti itu. Tapi perhatikan responnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bilang apa Pak, Bu? Qala kalla. Berkata Musa, nggak bakalan, kalau bahasa kita, nggak bakalan ketangkep. Udah jangan khawatir. Kenapa Nabi Musa alaihissalam punya keyakinan seperti itu? Nah di buku ini dikupas sedikit. Kenapa? Perhatikan ungkapan Nabi Musa berikutnya. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Aku beserta dengan Tuhanku. Nah ini kuncinya. Kenapa kemudian jadi subtitle buku tersebut? Aku beserta dengan Tuhanku. Berarti ada ma'iya Rabbi, beserta dengan Tuhanku. Berarti apa nih kuncinya? Saya mengajak diri pribadi dan juga Bapak dan Ibu meningkatkan kualitas ma'iyatullah kita, kebersamaan dengan Allah, agar kita ketika orang lain mengatakan ini nggak mungkin, pertolongan Allah akan datang. Makanya dalam suratul Baqarah ada ungkapan lagi, maka nasrullah, di mana nih pertolongan Allah? Kok nggak datang-datang? Mana nih janji Allah? Kok nggak datang-datang? Makanya diingatkan dalam ayat berikutnya, ala inna nasrullahi qarib. Ingat pertolongan Allah itu udah dekat. Nah, sekarang kita akan memiliki respon seperti responnya Nabi Musa alaihissalam, tapi ada syaratnya Pak ternyata. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ma'iyatullah kita harus tinggi.
kebersamaan kita dengan Allah harus tinggi. Maka akan ada ungkapan berikutnya, sayahdin, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Nah, ini keyakinan dulu nih. Ini keyakinan dulu. Jangan sampai naudzubillah ada mental block kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada satu hari pun terlepas kecuali penuh istighfar dan penuh munajat kepada Allah. Jangan ada satu pun. Ya. Ini dulu nih. Nah, setelah keyakinan kita kuat, seperti tadi dicontoh di kisah di Siti Maryam, kita kembali ke sini sama ternyata. Ternyata sama. Setelah Nabi Musa alaihissalam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa punya keyakinan yang kuat. Allah masih perintahkan Nabi Musa untuk ikhtiar. Qala fa'auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahar. Maka kami wahyukan kepada Musa alaihissalam, pukullah tongkatmu ke laut. Masih disuruh ikhtiar. Sama kan tadi yang Siti Maryam kan juga sama kan Pak? Ketika Siti Maryam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih pertolongannya apa? Goyangkanlah batang pohon kurma itu ke arahmu. Kan disuruh tuh. Berarti ada ikhtiarnya. Yang kisah Nabi Musa juga, ketika udah kepepet, udah di pinggir laut, secara akal manusia nggak mungkin ada pertolongan. Secara akal manusia udah nggak mungkin ada yang selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Udah minta pertolongan, tapi Allah masih nyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk ikhtiar. Padahal Bapak dan Ibu, mudah bagi Allah untuk ngancurin tentara Fir'aun. Bener kan? Ya kan? Kasih aja angin yang besar, selesai tentara Fir'aun porak-porandaka. Ya kan? Kasih tentara dari langit, udah selesai tentara Fir'aun habis. Tapi bukan begitu ceritanya. Allah Subhanahu wa taala masih nyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk ikhtiar. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika kita punya hajat, kita punya masalah, kita bermohon kepada Allah, tapi harus yakin, nggak boleh ada mental block di dalam diri kita. Nggak boleh. Full, penuh, keyakinan penuh. Keyakinan penuh. Habis itu apa? Kita tinggal lihat kepekaan melalui keimanan kita. Allah nyuruh kita apa nih? Oke, Allah nyuruh ikhtiar, kerjain. Perhatikan perintah kepada Nabi Musa. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah tongkatmu ke laut. Coba Bapak dan Ibu bayangin, udah dikejar sama tentara Fir'aun, di depannya udah laut, kepepet, minta pertolongan datang disuruhnya memukul tongkat ke laut. Apa hubungannya coba? Kan paling enggak kalau meminta pertolongan tuh kemudian Allah datang ngirim bala tentaranya gitu kan. Bahkan enak tuh, jelas gitu kan. Alhamdulillah bala tentara Allah datang buat ngancurin siapa? Buat ngancurin Nabi Musa. Kan enak ngelihatnya kan, jelas nih. Tapi sudahlah minta pertolongan Allah, udah kepepet Pak, udah kepepet. Masa disuruh mukul tongkat ke laut doang? Iya kan? Tapi Nabi Musa menangkap sinyal Allah dengan keimanan. Bukan kemudian Nabi Musa mikir, ya masa disuruh mukulin tongkat doang gitu. Iya kan? Tapi nggak gitu, kerjain aja Pak, nggak usah mikir. Kebanyakan dari kita mikir sih, begitu ada masalah, begitu ada petunjuk dari Quran, disuruh ngerjain ini, mikir, emang bisa? Oh gitu dah. Disuruh sedekah di Ramadan, emang bisa? Gitu, mikirnya gitu. Nih, mumpung ingat, ada satu amalan di bulan suci Ramadan yang sering dilalaikan. Ini gampang. Gampang bener. Apa? Ngasih orang berbuka puasa. Guru-guru kita udah jelasin Pak, pahalanya orang yang berbuka puasa itu, dikasihin ke kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Paling murah apa? Beliin ajalah air mineral di masjid atau musola tempat kita. Air mineral saya yang nanggung. Kok mineral doang Pak? Iya, saya bicanya mineral doang sekarang. Gak apa-apa, pahalanya udah masuk ke kita tuh. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah pernah datang ke Tanah Haram pada saat lagi puasa, masih ingat ya, kita baru masuk Masjid Nabawi, tangan kita udah ditarik-tarik. Udah ditarik-tarik apa? Disuruh buka puasa di tempat mereka. Jadi di dalam Masjid Nabawi itu udah ada kapling-kapling tuh. Ini udah di ujung sana udah dilebarin plastik, isinya udah tempat untuk berbuka puasa. Begitu masuk halaman Masjid Nabawi, tangan kita tuh udah ditarik Pak. Kira-kira bisikannya, ayo, buka puasanya di tempat saya ya, jangan kemana-mana gitu.
Sampai apa? Saking ingin dapat keberkahan membukakan orang yang berpuasa. Begitu udah duduk masih diingetin lagi, nanti bukanya di sini ya, jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Gitu, bayangin. Kalau kita mah beda ya, kita justru nyari mana yang nyediain buka puasa nih gitu. Ringan doang, beli kurma yang ini biasa satu. Terutama kalau hari kerja, biasanya kalau lagi macet pak, ya lagi macet. Nah bawa tuh di tas kita tuh, banyak motor lagi macet. Kemudian pas azan nyari berbuka kadang-kadang susah. Pak, buka tuh di tas kita, sebarin kurma, udah dapet tuh pahala orang. Gampang kan? Masih ada waktu beberapa hari. Bismillah, kerjain, jangan banyak mikir. Ntar stres, habis stroke stop. Gitu. Nah, kembali ke sini. Ya. Begitu disuruh ikhtiar kan, berarti apa? Kalau bapak dan ibu punya masalah, punya hambatan, berdoa dengan yakin, ini pertama. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Walaupun ketika ikhtiar masih bingung, nanti jalan keluarnya di mana masih bingung, ikhtiar aja. Karena tadi Siti Maryam begitu juga, Nabi Musa begitu juga. Jadi kerjain aja pak, kerjain aja. Walaupun masih bingung, ntar gimana cara sembuhnya, misalnya bagi yang sakit, gimana cara sembuhnya gitu. Yang punya utang ratusan juta, miliaran, gimana cara bayarnya gitu. Saya pernah ngalamin jamaah sekalian, kira-kira 3 tahun yang lalu lah ya. Jujur saja saya diuji sama Allah, terlilit hutang. Yang bikin terlilit hutang itu juga teman deket lagi. Ya Allah ya Robbi, ujian banget buat saya, besar banget lah itu. Kalau nggak ada keimanan dari Allah udah kiamat banget tuh. 400 juta pak, mau bayar pakai apa, rumah hampir digadein, beneran tuh. Allah karuniakan bisa nangis di multajam, saya minta bener-bener dah nggak tahu lah udah gimana caranya. Bahasanya apa? Ya Allah tolong bayarkan hutang-hutang saya. Itu Ramadan 2 tahun yang lalu, bayarkan hutang-hutang saya sebelum Ramadan. Saya ingin khusyuk ya Allah, saya ingin khusyuk beribadah. Dari mana caranya? Nggak tahu pak, nggak nyampe. Alhamdulillah sekali lagi dan untuk kesekian kalinya keajaiban datang. 2 hari sebelum Ramadan, hutang saya lunas. Coba, enak kan? Enak kalau tidak ada mental block sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke Nabi Musa. Setelah ikhtiar, kan tadi Nabi Musa mukulin tongkatnya ke laut. Kerjain aja. Setelah dipukulin tongkatnya ke laut, barulah di ayat berikutnya fanfalaqo, terbelahlah laut tersebut. Kalau lautnya bakalan terbelah nggak? Kalau Nabi Musa tidak memukulkan tongkatnya ke laut, kebelah nggak? Enggak. Pertanyaan berikutnya, apakah laut terbelah itu semata-mata gara-gara tongkatnya Nabi Musa sakti? Enggak juga. Ternyata Allah hendak menguji Nabi Musa taat enggak ketika diperintahkan. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Jadi kalau kita punya masalah pak, solusinya ada di Quran, ada di hadis. Walaupun kadang-kadang dalam solusi itu otak kita belum nyampe nih. Yang bisa nangkep cuma keimanan aja. Jangan ada mental block kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjain aja. Ya, kerjain aja. Maka setelah dikerjain, nanti dapat tuh, oh ternyata solusinya dari sini. Itu bisa diketahui setelah ngerjain itu. Nah, setelah diketuk tongkatnya ke laut, barulah laut itu terbelah. Nah, setelah terbelah, baru deh Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya berhasil meloloskan diri. Ketika disusul oleh tentara Fir'aun, oh rupanya begini caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menenggelamkan tentara Fir'aun. Nah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira seperti ini isi bab daripada buku-buku di dalam buku Spiritual Mental Block Breaking. Di subtitlenya ada bersama Allah pasti bisa. Berarti kita akan bisa melewati apapun asal bersama Allah. Ya, itu yang menjadi kata kuncinya. Dan di bulan suci Ramadan ini sebagai penutup, nanti sebelum mungkin ada yang ini diskusikan, sebagai penutup jangan melewatkan satupun hari atau waktu di bulan suci Ramadan tanpa memperbanyak istighfar. Ini tidak ada di buku saya, nanti mohon doa, insya Allah sedang menyusun buku ketiga. Buku ketiga itu berjudul Kataba ala nafsihi rahmah.
Judulnya mengambil dari surat Al-An'am, kataba ala nafsihi rahmah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zatnya mengikat dirinya untuk memberikan kasih sayang. Allah bikin aturan nih Pak, Bu. Allah bikin aturan yang aturan itu hanya diperuntukkan bagi dirinya. Coba, di kita aja jarang ada pejabat yang bikin aturan untuk dirinya. Jarang kan? Langka pejabat yang begini. Biasanya bikin aturan untuk orang lain, nggak berlaku untuk saya, kan gitu. Ini Allah Azza wa Jalla, Bapak dan Ibu, Allah Azza wa Jalla membuat sebuah hukum yang hukum itu untuk zatnya. Kataba ala nafsihi rahmah. Jadi kalau ada orang yang berputus asa, keterlaluan. Kenapa? Allah mewajibkan zatnya. Allah mewajibkan zatnya untuk apa? Memberikan kasih sayang kepada makhluk ciptaannya. Bayangin coba. Jadi ini mudah-mudahan dipermudah untuk penulisan buku berikutnya. Nah, sehingga kembali ke sini, insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kita dalam menggapai apapun. Kadang-kadang solusi Allah itu datangnya bahkan injury time, kadang-kadang mepet. Kayak tadi juga ada pertanyaan, saya udah lakukan seperti ini, kok pertolongan Allah belum datang-datang ya, gitu. Ya sama, ungkapkan saja. Ada tadi di suratul Baqarah juga ada ungkapannya kan, mata nasrullah, mana pertolongan Allah, kan gitu. Tapi pertolongan Allah udah dekat, kita cuma disuruh apa? Sabar. Terakhir ada sebuah kisah, ada yang merasa, tadi pagi ada kajian subuh, ada jamaah yang merasa sudah melakukan hal tersebut katanya, tapi sampai sekarang belum dikabul-kabulkan oleh Allah. Maka jawaban saya adalah begini. Yang pasti Allah tidak mungkin ingkar janji, karena kaidah ud'uni astajib lakum nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Misalnya kita sedang makan di sebuah rumah makan. Ketika lagi makan kemudian kita didatangi oleh pengamen. Ini ada dua tipikal pengamen, Pak. Pengamen pertama ini bajunya lusuh, bau, bawa gitarnya juga pales banget, menyanyikan lagu yang lagunya nggak enak banget. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan kalau didatangin pengamen kayak begini? Ya jangan langsung diusir ya. Cara ngusirnya gimana? Cepet-cepet kita ngasih uang kan Pak, tapi ala kadarnya aja kita ngasih uang. Kita ngasih uang supaya apa? Supaya si pengamen itu cepat pergi. Betul kan? Bukan karena kita suka, bukan. Tapi supaya si pengamen cepat pergi. Bapak dan Ibu, hati-hati terhadap kaidah istidraj dari Allah. Penangguhan hukuman. Jangan ngiri sama orang lain atau tetangga yang sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, infak sedekah nggak pernah, tapi kok kayaknya dikasih kekayaan terus sama Allah. Jangan ngiri Pak sama orang-orang yang kayak gitu. Belum tentu Allah ngasih kekayaan ke orang tersebut karena sayangnya Allah sama dia, belum tentu. Hati-hati. Tapi ada kejadian, kita didatengin pengamen, bajunya bagus, rapi, wangi, gitarnya bagus, kemudian menyanyikan lagu. Bukan berarti saya menganjurkan dengerin lagu ya, ini contoh aja. Menyanyikan lagu, lagunya enak banget dan lagunya Anda seneng bener. Kira-kira menikmati lagu itu nggak? Nikmati. Buru-buru langsung dikasih nggak duitnya? Biasanya enggak kan? Dibiarin sampai habis, terus kita request lagi. Iya kan, Kang, satu lagi dong, gitu. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Ternyata nanti ini saya lupa. Ini ada dalam bukunya Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nanti silakan Bapak dan Ibu cek ya. Allah memiliki sifat menyukai munajat kita. Ini Bapak dan Ibu, Allah memiliki sifat, salah satu sifatnya itu menyukai munajat kita. Jadi menyukai munajat Bapak dan Ibu, suka dengan munajat Bapak dan Ibu. Kalau udah suka, maka Allah tidak langsung mengabulkan doa Bapak dan Ibu. Kenapa Allah suka?
Karena kalau doanya dikabulkan, nanti Bapak dan Ibu nggak bermunajat seperti itu lagi. Karena Allah sudah suka, tentu saja nanti Bapak dan Ibu balasannya jauh lebih hebat daripada apa yang kita harapkan. Tuh, subhanallah kan. Jadi minta aja terus, karena kita nggak tahu kapan masa panen daripada permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lafaz istighfar yang sangat bagus, yang ini paling enteng lah, ada macam-macam lah. Yang paling pendek adalah ini muttafaqun alaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Walaupun ada sayyidul istighfar diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika mastata'tu, dan seterusnya. Kalau itu kepanjangan udah astaghfirullah wa atubu ilaih. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mungkin di sini juga ada ya buku-buku istighfar yang tipis-tipis kecil. Kisah ini biasanya di halaman belakang suka ada. Kisah Imam Ahmad dan penjual roti. Biasanya di halaman belakang suka ada tuh. Saya lihat di beberapa buku tentang kedahsyatan atau keutamaan istighfar, kajian-kajian itu biasanya di halaman belakang kisah ini suka dimuat. Jadi Imam Ahmad ini salah satu muridnya Imam Syafi'i ya, di Irak. Imam Ahmad tinggal di Irak. Suatu ketika beliau ingin pergi ke sebuah kota. Entah nggak tahu kenapa ingin pergi aja ke sebuah kota. Dia pergi ke kota tersebut. Sampai karena perjalanan jauh di kota tersebut, kemudian dia sholat di sebuah masjid. Ketika sholat di sebuah masjid, apa yang terjadi? Beliau kecapean. Setelah selesai sholat berjamaah, beliau kecapean. Kemudian beliau kayak di pojokan, di pinggiran, di belakang gitu. Beliau tiduran di dalam masjid. Nah, kebetulan marbot masjidnya ini galak nih Pak. Marbot masjidnya galak. Dideketin nih Imam Ahmad. Ya Syekh, ngapain di situ? Gitu. Ini marbot masjidnya nggak tahu Pak kalau ini Imam Ahmad. Kalau tahu pasti diundang ke rumahnya. Kan zaman dulu nggak ada WA, nggak ada BBM kan, jadi nggak ada foto profil gitu. Jadi nggak tahu wajahnya Imam Ahmad kayak apa gitu. Udah gitu Imam Ahmad kalau keluar kemana-mana sering pakai penutup muka juga, jadi kelihatan matanya aja. Jadi wajahnya nggak begitu tahu lah, kecuali di kajian-kajian seperti ini. Ya Syekh, ngapain ada di situ? Saya tiduran, saya capek. Nggak boleh tiduran di masjid. Gitu. Bangun, sampai ditarik-tarik nih tangannya Imam Ahmad sampai berdiri. Nah kemudian Imam Ahmad keluar dari masjid. Ketika keluar dari masjid, masjid dikunci sama marbotnya. Ketika masjid dikunci sama marbotnya, Imam Ahmad namanya capek banget. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tiduran Pak di teras masjid. Di teras masjid dia tiduran. Kan capek banget soalnya. Tiduran di teras masjid. Baru aja tiduran disamperin lagi nih sama si marbot. Saya ngapain lagi nanti di situ? Capek, saya mau tiduran. Nggak boleh tiduran di teras masjid. Ini galak banget nih marbotnya. Tumben ketemu marbot yang galak banget gitu. Ditarik-tarik tuh tangannya Imam Ahmad sampai didorong-dorong keluar dari masjid. Nah, kejadian itu di depan masjid itu ada penjual roti. Ada toko roti, ada penjual roti. Karena kasihan dipanggil Imam Ahmad. Syekh sini. Di tempat saya ada kamar, ada ruangan. Anda bisa istirahat di situ kapanpun Anda mau. Udah. Nah, jadi ada kejadian menarik ketika Imam Ahmad ngobrol sama si penjual roti. Jadi penjual roti ini Pak, setiap dia ngobrol sama Imam Ahmad, begitu dia diem, mulutnya itu selalu ngomong gini, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ngambil panggangan, masukin ke panggangan, habis dari tepung, adonan rotinya tuh masukin astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Tapi kalau diajak ngomong sama Imam Ahmad, ya ngobrol lagi. Tapi begitu diem, lafaznya astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu terus. Ditanya sama Imam Ahmad, Pak, Anda melafazkan apa? Sepertinya istighfar. Iya, astagfirullah wa atubu ilaih. Udah berapa lama melafazkan kebiasaan seperti itu? Sudah lama, sejak saya masih bujang. Ini umur mereka tuh setara, kira-kira 60-an tahun lah ya. Kira-kira umur 60-an tahun. Sudah lama melafazkan itu. Terus manfaatnya apa melafazkan itu? Imam Ahmad nanya, kata si penjual roti, selama saya melafazkan ini, apapun yang saya minta kepada Allah selalu dikabulkan. Kata si penjual roti gitu Pak. Apapun yang saya minta selalu dikabulkan.
Oh ya, Masya Allah, kata Imam Ahmad. Tapi ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata si penjual roti. Penjual roti ngasih tahu ada yang belum dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu, Pak? Yang belum dikabulkan adalah saya udah berdoa minta banget sama Allah untuk bisa ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bayangin coba. Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar, katanya. Saya Ahmad bin Hambal. Kata si penjual roti, Allahu Akbar juga. Bayangin, Pak, bukan saja penjual roti itu yang didatangkan ke majelisnya Imam Ahmad, tapi Allah yang mendatangkan Imam Ahmad ke penjual roti itu, seorang imam besar. Kata Imam Ahmad, terjawab sudah. Kenapa saya ingin datang ke kota ini? Terjawab sudah. Kenapa saya diusir sama si marbot yang galak tadi? Terjawab sudah, sampai saya didorong-dorong keluar dari masjid sampai ke toko rotinya Bapak. Siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai contoh pelengkap saja. Intinya jangan ada mental block khusus kepada Allah. Khusus bermunajat kepada Allah, isinya curhat. Jangan dipikir, Pak. Jangan dipikir. Dalam kondisi sepayah apapun diri kita, kalau kita ingin mendapatkan solusinya untuk bisa mendapatkan hajat kita, apakah kesehatan atau apapun, maka kuncinya satu, yakin terlebih dahulu, kemudian ikhtiar, walaupun harus ngesot, bahasa Jakartanya bilang. Setelah itu tunggu pertolongan Allah datang, sabar pertolongan Allah datang. Pertanyaannya, meningkatkan keyakinan apa? Latih. Tadi lisannya kalaupun harus istighfar, sudah istighfar saja. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nanti Bapak dan Ibu di motor, di kendaraan umum, di mobil dan sebagainya lagi nggak ngapa-ngapain nih Pak, daripada dengerin yang aneh-aneh, daripada ngerasain yang aneh-aneh, udah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Walaupun dalam kaidah yang lain ada lafaz juga yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sedikit tambahan terkait dengan beberapa isi daripada buku Spiritual Mental Block Breaking. Tentu saja ada beberapa pembaca yang saya dapat SMS, sekali lagi bisa menyelesaikan masalahnya yang sederhana, tapi tentu saja buku ini nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak nggak bisa diajak untuk berkomunikasi. Untuk masalah-masalah yang berat tentu saja harus ketemu dan kita bisa konseling, nanti ada treatment terapinya seperti apa ya. Tapi yang jelas yang diterapi adalah, kalau tadi kita mengambil gambar yang ini, yang diterapi, yang diprogram ulang adalah ininya. Apapun yang kita dengar, kita lihat dan kita rasakan, apakah masalah atau hajat kita apapun dan yang sebagainya, kemudian muncul persepsi dan keyakinan, nah inilah yang kemudian harus diprogram ulang mindset dan mental. Kita diperintahkan dan Rasulullah mencontohkan untuk sering-sering bertawuz kepada Allah. Nah, kaidahnya berlindung dari was-was yang demikian banyak. Kalau ini kadang-kadang ada aneh juga ya. Sebenarnya ini untuk pelajaran saja. Kemarin saya ke Medan diminta untuk melakukan terapi. Jadi di Siantar, kalau Bapak dan Ibu ada yang dari dekat Siantar, di situ ada orang paling terkaya di Siantar. Punya restoran, punya hotel, punya rumah sakit dan sebagainya. Tahulah orangnya siapa. Ketemu dengan saya, beliau itu sudah sekian lama jadi under pressure, stres berat dan sebagainya, sampai stafnya dan sebagainya dikit-dikit dimarahin Pak, dikit-dikit dimarahin. Was-wasnya besar juga, ada urusan keluarga dan sebagainya. Nah, saya tanya kepada istrinya, Bu, ini si Bapak sudah pernah diruqyah? Sudah Pak, sudah pernah diruqyah 3 kali diruqyah katanya. Sudah 3 kali. Terus responnya gimana? Ya setiap diruqyah tidur katanya. Setiap diruqyah Pak, tidur aja diem gitu. Oh begitu, ya sudah. Kemudian setelah itu udah saya mulai dengan saya konseling terlebih dahulu. Setelah konseling, kemudian saya masukkan kondisi dia, memasukkan sugesti untuk membangkitkan bahwa dia hanya bergantung saja sama Allah. Jadi saya terapi seperti itu Pak. Saya masukkan sugesti agar dia hanya bergantung sama Allah, nggak perlu yang lainnya. Nah, ajaibnya nih Pak, ajaibnya begitu di dalam mentalnya sudah muncul rasa bahwa saya hanya bergantung sama Allah, saya hanya bergantung sama Allah,
Nggak taunya apa yang terjadi Bapak dan Ibu, muncul reaksi. Reaksinya apa? Reaksi jurus harimau. Rupanya baru ketahuan waktu kecil beliau tuh ya biasa kalau orang-orang gitu kan suka dikasih penjagaan dari orang tuanya. Ya, jadi ada penjagaan dari orang tuanya, dikasih jimat. Jadi mungkin kayak semacam susuk kali ya, walau di kaki. Nah, konon katanya itu kayak itulah mungkin harimau lah, ilmu harimau ceritanya tuh, ilmu harimau. Nah, kemudian kenapa bereaksi? Waktu di ruqyah sebelumnya nggak ada reaksinya, Pak. Tapi kenapa begitu diterapi untuk memunculkan sugesti rasa percaya hanya kepada Allah, bereaksi? Jadi begini, sesuatu yang sifatnya jimat itu untuk melindungi, apalagi diturunkan bukan dicari kan, melindungi. Maka yang bisa melepaskan jimat tersebut harus tuannya dulu. Paham ya Pak ya? Tuannya dulu. Selama tuannya itu belum sadar bahwa dia hanya bergantung sama Allah, dia masih mengandalkan jimatnya, maka jimatnya ini susah dikeluarkan. Ngumpet, kalau kata orang ngumpet lah gitu, kalau kata peruqyah itu ngumpet gitu. Jadi di ruqyah apa aja nggak bereaksi apa-apa. Kenapa? Karena si tuannya masih merasa butuh. Paham ya Pak ya? Masih merasa butuh. Tapi ketika mental si tuannya itu sudah disugesti bahwa dia tidak butuh apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung si jimat ini bereaksi Pak. Oh, ternyata ada nih gitu. Jadi ada dua-duanya, depresinya juga ada, faktor unsur gangguan jinnya juga ada, Pak. Jadi was-wasahnya tuh ternyata munculnya nih dari sini, yang bikin marah apa dari sini. Udah saya minta beliau melafazkan hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Setiap melafazkan hasbi Allah, wah abraksi Pak, ngamuk dia. Kenapa? Hasbi Allah artinya apa? Cukup Allah. Cukup Allah, wallahi cukup Allah. Nggak ada yang lainnya. Hanya Allah penolong kita. Minta hanya kepada Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Begitu ditingkatkan terus makin bereaksi. Sudah. Gimana caranya? Nah, ini tips buat Bapak dan Ibu. Ya. Kalau mau melakukan ruqyah gampang kok, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil air putih, kalau pengen jadi obat ya. Ambil air putih. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu niatkan mau meruqyah, air itu jadi apa? Dilafazkan aja nggak apa-apa. Dilafazkan aja apa? Bismillahirrahmanirrahim, saya meruqyah air ini untuk menghancurkan atau menyembuhkan apa yang ada di dalam diri, dalam bla bla bla, sebutin aja. Habis itu apa? Baca Al-Fatihah 3 kali, tiup. Baca Al-Ikhlas 3 kali, tiup. Baca Al-Falaq 3 kali, tiup. Baca An-Nas 3 kali, tiup. Kalau mau nambahin dengan ayat kursi boleh, tapi nggak usah ditiup. Karena Rasulullah mencontohkan yang ditiup hanya Al-Fatihah dan 3 kul tadi. Udah, habis itu nggak usah dipikirin, tawakal ala Allah. Bapak dan Ibu kasih ke minum sendiri boleh, kemudian dikasih ke orang lain juga boleh. Bismillah. Yakin sama Allah. Ini kejadian masih di Medan juga, di daerah ada PT Inalum. Di situ ada klien operasi pembuluh darah, tapi bukan karena kolesterol. Sudah ke-6 dokter, yang 3 profesor, Pak. Kan dokter itu harusnya sebagai sarana ya, yang menyembuhkan siapa? Menyembuhkan Allah. Tapi di dalam mentalnya dia tergantung sama itu dia masalahnya. Pak, Bu, ini tips saja. Kita sakit, maka ketika sebelum kita ke dokter, kita minta dulu sama Allah. Kita minta dulu sama Allah. Dokter itu sarana. Tetap kita harus ke dokter, tapi sebelum ke dokter minta dulu sama Allah. Kadang-kadang kita menggantungkan nasib kita ke dokter. Hati-hati. Nah, sama saya bilang, kalau ini ibu-ibu yang tadi bapak-bapak, saya bilang, Bu, ada air putih, ada. Yuk kita baca sama-sama. Saya bilang, kita sama-sama. Kita baca sama-sama. Orang ini juga sudah diruqyah juga. Kita baca sama-sama. Nggak ada yang aneh dalam bacaan saya. Saya hanya baca Al-Fatihah sama 3 kul. Baca sama-sama ya. Dia beli aqua dan kita baca sama-sama, Pak. Nggak ada yang aneh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Ditiupkan. Dah. Ini ibu minum. Nanti kalau sudah habis, ibu udah tahu kan caranya. Kerjain sendiri. Malamnya telepon saya. Ustaz, habis minum air ruqyah badan saya panas. Terusin aja, saya bilang. Anggap saja detoksifikasi. Nah, gimana caranya dengan was-was? Sering-sering ta'awuz, Pak. Itu Pak, satu. Kemudian yang kedua,
Rasulullah mengajarkan, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu 100 kali pagi. Baca 100 kali pagi, hadisnya sahih. Baca 100 kali pagi, insya Allah Pak, atas izin Allah kita terjaga dari apapun, termasuk sihir, sampai maghrib. Tapi ada expirednya sampai maghrib. Nanti maghrib baca lagi ya, baca lagi gitu. Ini sudah dicontohkan ya, baca lagi ya, seperti itu. Baca, udah nggak usah khawatir, oh jangan-jangan bisnis saya ini dikerjain nih sama kompetitor. Ada sebuah hotel, presidennya bilang ke saya, Pak, ini di kamar saya, hotel saya ini selalu ada isu, ada gangguan jin. Tamu-tamu saya sering didatengin. Saya bilang, Pak, saya ingin tanya, dalam setahun berapa kali ada beginian? Ya nggak banyak sih Pak, paling cuma setahun sekali. Cuma 1 kali, kenapa ceritanya heboh? Ya kan, itu satu. Kemudian yang sering membesar-besarkan siapa? Tamunya atau karyawan Bapak? Iya sih, karyawan saya. 2. Pernah terpikir nggak sama Bapak bahwa ini adalah ulah kompetitor? Baru dia ngeh, oh iya ya, bener juga, namanya juga bisnis. Jadi kompetitor itu nginep di situ Pak sebagai tamu, kemudian dibuatlah cerita seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Nah seperti itu. Jadi jangan terlalu was-was juga. Kalau kita terlalu was-was, hati-hati. Banyak istighfar, kemudian sering ta'awuz. Tips berikutnya, tolong jaga wudhu. Ya Pak, jaga wudhu. Wah udah deh, bismillah, keren kalau jaga wudhu. Pertanyaannya, kalau kentut gimana? Kentut, namanya juga kentut, yang penting kita udah niat jaga wudhu. Selama ada kesempatan kemudian untuk berwudhu, berwudhu. Artinya apa? Kalau kita habis dari kamar mandi, habis buang air kecil, ya kemudian usahakan ketika keluar sudah dalam kondisi berwudhu lagi. Udah bismillah Pak, nggak usah dipikirin apa-apa, tawakal aja kepada Allah. Nggak usah dipikir jangan-jangan bisnis saya dikerjain, kena sihir, kena pelet. Ini yang bikin jadi was-was kita. Nggak usah dipikirin, jin itu nggak usah dipikirin. Jangan sampai ada mental block juga. Tawakal aja sama Allah. Yang penting kaidah-kaidah perlindungan itu kita kerjain. Seringkali kita mengenal istilah begini, penyakit turunan. Kadang-kadang begitu ya. Ada penyakit turunan, ini bawaan dan sebagainya. Yang bisa diturunkan hanya satu, yaitu sifat. Termasuk di dalamnya sifat organ kalau kita mau bicara kesehatan. Misalnya, kenapa sih kalau orang Sumatera Barat cenderung penyakitnya apa tuh? Koroner, kolesterol kan? Kenapa? Karena pola hidup nurun juga. Pola hidup. Coba kalau punya anak orang Padang terus diasuh sama orang Sunda, yakin sehat dia. Karena pola hidupnya sudah berbeda. Nah, lingkungan sangat berpengaruh. Ingat, bahkan perekaman itu sudah terjadi dalam masa kandungan. Perekaman ya tadi absor, ya kan, 3 kan, telinga, mata, dan hati. 3 perekam. Itu sudah dilakukan di dalam masa kandungan. Sekarang sudah merekam apa saja ketika si bayi dalam masa kandungan. Kemudian begitu keluar lahir, yang didengar, dilihat, dan dirasakan si bayi apa. Dan itu mempengaruhi Pak. Nah berikutnya apa yang dilakukan? Kepingin apa? Yang paling gampang begini. Ini yang paling gampang, paling mudah. Buat tips buat lainnya. Kita bisa memberikan sugesti kepada orang lain kalau gelombang otak kita alfa, theta, delta nggak bisa. Ini terkait dengan masalah bagaimana otak kemudahan menerima sinyal. Makanya tadi ketika cerita mimpi, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ruh, cerita ruh. Karena itu hanya cerita bahwa otak kita nggak bisa bedain Pak, mana khayalan, mana kenyataan. Kan tadi saya terangkan seperti itu kan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sih sebenarnya dengan cerita ruh kembali kemudian dikembalikan, nggak ada hubungannya. Maksudnya itu contoh. Tidak dalam bentuk mimpi pun, misalnya kita menghayalkan nanti kalau gini gimana, kalau gini gimana. Begitu khayalan kita tertangkap oleh otak sebagai kenyataan, maka otak memerintahkan tubuh ini.
Ya kan, kondisinya seperti itu. Nah, gimana caranya mensugesti? Salah satu yang paling gampang kalau di parenting biasanya saya ngasih tips begini. Kalau anak kita lagi tidur atau cucu lagi tidur, Pak. Lagi tidur itu kan kita nggak tahu gelombang otaknya apa. Kemungkinannya 3. Alfa, theta, delta. Alfa tuh kalau kita udah mulai ngantuk-ngantuk ya, lagi dengerin saya tadi, udah mulai ngantuk-ngantuk, terus kebangun lagi, ngantuk-ngantuk. Nah, itu alfa tuh. Ya, itu alfa. Nggak mungkin delta. Kalau delta tuh sudah mulai dalam banget. Kalau theta itu nggak bisa dengerin. Nah, karena waktu kita tidur, kita nggak tahu status gelombang otak anak ini apa, maka yang kita lakukan apa? Gampang. Dia lagi tidur, kita goyang-goyangin dikit badannya. Ya, kita goyangin itu. Bang. Nah, ketika kita goyang-goyangin, dia kan pasti respon nih, Pak. Ya kan, paling tidak ngulet lah gitu. Kalau orang tahu ngulet ya, apa sih gitu ya. Kalau misalnya cucu, apa sih kayak kan gitu kan. Nah, ketika dia sudah merespon, biasanya sambil merespon matanya masih merem. Nah, tapi paling nggak kita udah tahu dia udah ngerespon. Ketika dia ngerespon, maka dipastikan dia gelombang otaknya tidak delta. Minimal alfa atau theta. Kalau alfa atau theta berarti dia masih bisa dengar suara kita dan masih bisa nangkep sugesti kita. Nah, kalau sudah seperti itu, tolong disentuh, tolong dipeluk, kemudian bisikan kata-kata positif ke telinganya dia. Misal ya. Misalnya anak laki-laki, Mas ini kalau dengar suara azan, subhanallah, langsung ambil air wudhu dan langsung ke masjid. Soleh bener, nggak usah pakai kata akan, jangan pakai kata akan, karena kalau akan nanti mentalnya dia akan menangkapnya apa? Akan melulu nanti. Jadi, nah ini panjang lagi ceritanya sebenarnya ya. Jadi menyusun kalimat sugesti, jangan pakai kata akan, langsung saja si anak ini mau jadi apa gitu. Paham ya kira-kira Pak ya? Langsung, tapi jangan pakai kata-kata akan, karena kalau akan misalnya nanti begitu dengar azan kamu akan, kalau akan, tapi nggak jadi dia. Nah, susun kalimatnya Pak, latihan dulu susun kalimatnya, bisikan di telinga kanannya, terus menerus, lakukan itu setiap hari. Nanti pengaruh perubahannya dari pengalaman saya itu ada di bulan ketiga atau akhir bulan kedua, itu sudah berubah mulai. Yang malas baca Quran, bisikin terus. Tapi dibangunin dulu untuk meyakinkan dia gelombang otaknya tidak di delta. Karena gelombang otaknya kalau di delta, dia nggak bisa dengar suara kita Pak. Ini bisa ke siapa aja nih? Ke anak-anak kita yang lagi terlalu hiperaktif atau apa dan sebagainya. Ini saya lakukan sebelum anak saya masuk pesantren. Ini anak saya laki, ini paling alergi sama matematika Pak. Paling alergi sama matematika. Ya Allah, kalau udah ketemu matematika Pak, mengkhawatirkan. Udah manggil guru bimbel datang ke rumah, kata gurunya bilang sama istri saya, Umi, ini harus belajar lebih banyak lagi. Tapi dia kalau udah ketemu matematika Pak, aduh was-was saya. Cemas, saya udah panggil bimbel masih begitu juga, padahal ini mau ujian. Ini waktu dia masih SD. Kemudian ada teman saya ingetin, kenapa enggak Anda sugesti saja dalam kondisi dia lagi tidur? Oh iya ya, benar juga ya. Hampir setiap malam saya usahakan dia sudah tidur. Dia sudah tidur kan? Kan saya nggak tahu gelombang otaknya apa lagi tidur kan Pak. Saya goyangin aja. Saya bilang, Mas, kan dia ngulet tuh. Apa sih gitu, ngantuk nih kan gitu. Nah itu untuk respon berarti dia udah naik kesadarannya. Udah Pak, dibisikin. Kalimatnya sederhana. Kalimatnya gini aja. Kamu kalau ngerjain soal matematik, subhanallah, cepet bener, gembira sekali. Jadi langsung saya buat bahwa dia memang seperti itu. Saya lakukan itu terus Pak, setiap hari 2 bulan saya lakukan itu terus. Nanti silahkan Bapak dan Ibu kerjain aja, nggak usah banyak mikir, kerjain dulu aja ya. Tapi susun dulu kalimatnya, pingin jadi apa gitu ya, pingin jadi apa, susun kalimatnya. Udah lakukan seperti itu. Apa yang terjadi ketika dia ujian, nilai ujian nasional paling tinggi matematika 9. Kenapa? Dia ngerjain soal matematikanya dengan happy Pak. Jadi bukan karena dia nggak bisa, dia tuh kalau udah ketemu matematika langsung bad mood, mutung, sumpek gitu kira-kira. Jadi kan namanya orang sumpek ya, kan nggak nikmat kan Pak ngerjain begitu. Nah silahkan, jadi
Ini bisa dilakukan seperti itu, Pak. Jadi dibisikin gitu. Sebenarnya berlaku juga untuk orang dewasa. Umpamanya istri kita pemarah katakanlah. Bisa. Misalnya istri kita pemarah nih, istri kita peluk gitu kan, kita puji. Itu misalnya, "Mah," gitu. "Ngapain sih? Ngantuk nih." Gitu. "Subhanallah, Mama sudah jadi orang yang sabar ya," gitu. Jadi kita keluarkan kata-kata dia ingin seperti apa, lakukan aja Pak gitu. Gitu. Nanti kan dia gitu kadang-kadang. Tapi kalau misalnya suara ngoroknya udah muncul lagi Pak, gitu kan. Nah kemungkinan besar gelombang otaknya udah turun dia ke delta. Suara kita udah nggak didengar lagi sama dia. Bangunin lagi. Gitu. Bangunin lagi. Nah bismillah. Nah ini kalau di parenting di keluarga ada joke gitu. Karena dua-duanya ikut workshop saya, dua-duanya nunggu siapa yang tidur duluan. Kok nggak tidur-tidur sih gitu. Bisa Pak, sebenarnya untuk dewasa juga bisa gitu. Tapi biasanya kalau untuk anak kecil kan dia udah tidur duluan terus kita goyang-goyangin gitu. Jangan pakai kata akan, jangan pakai kata negatif. Jangan pakai kalimat negatif. Misalnya begini, mulai sekarang kamu tidak nakal gitu. Nah, khawatir mentalnya dia yang ditangkap nakalnya. Misalnya gini deh, ya karena otak kita tuh nggak mengenal instruksi negatif. Jangan bayangkan kolak. Yang muncul apa? Nah, kolak yang muncul kan? Padahal saya bilang jangan bayangkan kolak. Yang muncul kolaknya. Gitu, karena otak kita begitu kerjanya. Subjeknya dimunculin dulu, baru kemudian dinegatifkan. Anak kita doyan lari Pak, seneng lari ini. Seneng lari, begitu turun, kita ngasih nasihatnya begini. "Kak, ingat ya, jangan lari." Nah, yang diingat larinya dia. Gitu. Jadi jangan pakai kata akan, kemudian jangan pakai kalimat negatif. Jadi langsung positifnya aja, Pak. Gitu. Jadi kita tidak boleh memiliki mental block dalam aspek apapun. Contoh mental block hafalan Quran. Saya sering bertanya kepada teman-teman yang dia profesinya motivator. Kadang-kadang kalau di perusahaan itu bikin acara firewalk, jalan di atas api. Pernah dengar ya? Bolak-balik untuk meningkatkan PD, jalan di atas api. Terus saya ngajak ngobrol, "Anda Muslim?" "Saya Muslim." "Anda hebat sudah bisa jalan di atas api," walaupun bikinnya juga gampang sih. Tapi kan itu hanya permainan saja. "Anda hebat bisa jalan bolak-balik di atas api. Anda Muslim?" "Muslim." "Sudah berapa hafalan Quran Anda?" "Wah, saya nggak bisa ngapalin Quran Pak." "Kenapa?" "Karena saya tidak ada latar belakang pesantren." Ini mental block. Ini mental block. Seolah-olah ngapalin Quran hanya milik mereka yang berlatar belakang pesantren. Ini mental block. Bapak dan Ibu bisa jadi penghafal Quran. Terlebih dahulu apa? Ubah keyakinan dan persepsi Anda terlebih dahulu. Karena kaidahnya, ana indal dhanni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau kita mengatakan bahwa saya nggak mungkin bisa jadi penghafal Quran, otak saya udah bebel. Nah, ini bahaya nih, begitu ngomong bebel malaikat lewat. Amin, bebel duluan. Nah, tapi kalau yakin bisa ngapalin Quran, gitu. Coba nanti cari deh hadis, ada nggak perintah ngapalin Quran? Keutamaan penghafal Quran ada. Sebagian besar perintahnya adalah membaca Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran. Kenapa kita hafal suratul Fatihah? Kenapa, Pak? Karena sering dibaca. Berapa kali kita baca suratul Fatihah? Mungkin udah ribuan kali ya. Kita lagi tidur nih, lagi ngantuk, bangunin. Pak bangun, Al-Fatihah, pasti bunyi. Kita kenapa nggak hafal suratul Baqarah? Kalau saja 1 bulan 1 kali khatam Quran, berarti setahun baru 12 kali Pak, baru 12 kali. Gimana mau hafal? Karena menurut penghafal Quran, hafalan itu dilahirkan dari repetitif, pengulangan. Hafalan Quran itu, jangankan kita Pak, Imam Masjidil Haram saja ya, ada beberapa yang hafalan Qurannya masih diingetin sama jamaah di belakangnya.
apalagi kita. Jadi sifatnya adalah apa? Pengulangan. Gitu. Nah, itu salah satu mental block. Kemudian mental block yang lain apa? Mental block jadi orang kaya. Ini juga mental block. Memang sih diceritain yang masuk surga duluan nanti yang miskin-miskin. Kenapa? Karena hisapnya lebih cepat. Tapi jangan kemudian membuat kita nggak mau jadi orang kaya. Alasannya apa? Karena alasannya itu. Bedainnya susah antara malas jadi orang kaya dengan kaslan. Apa kaslan? Malas. Semua sahabat Rasulullah kaya sebagian besar. Pak, bangun masjid perlu uang nggak? Perlu. Kadang-kadang mohon maaf agak malu ya bangun masjid pakai itu. Mohon maaf ya, yang kencelengan itu gitu. Coba nih kalau umat Islam subhanallah menyadari kondisi seperti itu, udah setiap hari datang ke kita proposal mulu ya gitu. Subhanallah. Nah, ini juga bagian daripada mental block kita. Ya, jadi jangan ada mental block lah, jangan ada mental block. Pengen umroh, pengen haji, jangan ada mental block. Minta sama Allah, minta. Allah kasih, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, Al-Ankabut ayat terakhir. Siapa yang berjahadah, maka untuk mencari keridhaanku, kata Allah, subulana jamak. Allah kasih jalan-jalannya banyak mana. Nah, sekarang tinggal jahadah kita. Contohnya dari di Siti Maryam, ya kerjain aja, nggak usah banyak mikir. Contohnya dari di Nabi Musa alaihissalam, kerjain aja, nggak usah banyak mikir. Walaupun lagi bingung, kok disuruhnya begini gitu kan. Ternyata solusinya baru ketahuan setelah ikhtiar itu kita kerjain. Ada yang pernah bertanya gimana sih membuat tulisannya supaya bagus dan diterima oleh penerbit. Saya nggak bisa jawab, Pak. Wallahi nggak bisa jawab. Saya bilang saya bukan penulis. Saya bilang saya bukan penulis. Saya juga nggak tahu memulai nulis dari mana. Yang justru memotivasi waktu itu adalah direksi dari Gema Insani. Ya, Pak Iwan sama GM-nya siapa, Pak? Pak Hakim ya. Nah, Pak Hakim waktu itu datang pertama kali ketemu dengan saya. Pak Pur, tolong tuliskan konsep memprogram mindset dan mental ini. Wah, nulisnya dari mana ya Pak ya? Saya bukan penulis gitu. Udahlah gini aja. Yang ada dalam kepala ketik aja. Saya ingat bener bahasanya. Malah saya dimotivasi waktu itu. Nanti tim editor kami yang akan mengedit itu semua. Gitu. Akhirnya buku 1 waktu itu jadi, buku kedua jadi. Jadi bahasanya ya bahasa sehari-hari lah. Tapi insya Allah mudah-mudahan intinya adalah ingin berbagi pengalaman bahwa inspirasi Quran dan hadis itu adalah luar biasa. Ya, jadi kalau mohon maaf buat Bapak dan Ibu yang mungkin ngerti NLP atau macam-macam, saya berani mengatakan itu semua basi. Saya berani mengatakan itu semua basi. Ada 7 habit, ada 8 habit, ada macam-macam ya. Saya berani mengatakan itu basi. Beneran saya berani mengatakan itu basi. Kenapa? Di Quran dan di hadis semua sudah ada. Pertanyaannya, kita mau nggak membahas itu dalam dunia kekinian? Salah satu mental block terbesar kita sebagai seorang muslim adalah, jujur saja, adalah ngapalin Quran. Maka saya mengajak diri pribadi juga bareng-bareng Bapak dan Ibu, yuk mulai dari sekarang lah, sedikit-sedikitlah kita tambah hafalan Quran kita. Bismillah. Luar biasa kok faedahnya. Jangan sampai ada mental blocking. Ya, nanti insya Allah Quran akan datang kepada kita. Kaidahnya tuh li ashabihi. Untuk apa? Kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi kalau ada kaidah gini dalam salah satu doa khataman Quran kan, Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakanlah aku rezeki. Jadi rezeki itu bukan duit aja. Baca Quran juga rezeki. Karuniakanlah aku rezeki untuk bisa membaca Quran sepanjang siang dan malam. Saya pengen tanya sama Bapak dan Ibu, yang namanya sepanjang siang dan malam itu berapa lama? Ayo. 15 menit sepanjang siang dan malam enggak? Kayaknya enggak lah ya. 30 menit sepanjang siang dan malam enggak? Enggak juga ya, kayaknya malu lah masih disebut sepanjang siang dan malam. Bayangin, li ashabihi itu, sahabatnya Quran itu sepanjang siang dan malam. Kalau berat baca Quran, wajar Pak, yang ganggu setan laknatullah. Karena nggak senang kita dekat dengan Allah. Maka ta'awuz lah. Sering-sering ta'awuz, sering-sering ta'awuz. Insya Allah mudah-mudahan minta doa, kita saling mendoakan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan
kalau kita saling mendoakan, kita nih misalnya mendoakan saudara kita, maka baik secara gaib maupun zahir, maka akan ada malaikat yang mendampingi kita, menjawab doa kita seraya mengucapkan amin walaka bimithlin. Amin, semoga ini juga tercurah untukmu. Tuh kan. Maka sering-sering Pak doain saudara saya. Doain saya juga sering-sering. Nanti malaikat yang doain Bapak. Saya doain Bapak juga kebutuhan saya. Kenapa? Saya dapat doa dari malaikat. Doain siapa kayak siapa kita doain. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.